Iya dek, Bang apa Zuma, Ica, saya minta di si maaf Juma ya Bang itu Zuma ndak ya. usah dinaikin di room kita gitu. Dia itu memang penghujat akut. Tapi sih ya selama ini Bang Zuma sih di room saya itu dia nggak Iya di berbuat room yang kamu, jahat. karena tapi di room yang lain dia menghujat Tuhan Yesus. Makanya di sini saya juga konsisten, ya namanya saya kan udah saya bilang, siapapun yang respect sama saya pasti respect ke mereka. Nah, karena saya melihat Bang Zuma dan Bang Alif respect sama saya, mereka menghargai saya di sini tuan rumah, jadi saya berpikir, Ya, eee, Mikana kau nyebut kami perdebatan babi ya. Kamu pakai jilbab itu kenapa? Yesus saja telanjang, kenapa kamu pakai jilbab? Nah itu Contoh dari Ica, mana? mohon maaf Ica, Kan? Kamu cuma mau kamu yang nipu-nipu Bang masih Islam Zuma awam. mempertahankan Kau cuma mau Bang nipu yang Zuma. Bang awam, Zuma Mikana. Bang Kamu pakai Zuma jilbab Bang itu apa Zuma. tujuanmu coba? Tujuanmu pakai jilbab apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Posta Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, di kesempatan kali ini kita akan menyaksikan ya kasihannya Mikana yang begitu ketakutan saat berada di satu panggung dengan Ustadz Zuma ya. Jadi ini ceritanya ya, yang punya Komal atau yang buat room itu adalah Ica, di mana Bang Zuma dan Ustadz Alif mendatangi Komal tersebut, dan di sana juga naik si Mikana. Begitu ya, Mikana melihat ada Bang Zuma, langsunglah ketakutan Mikana dengan meminta kepada Ica agar Bang Zuma ini diturunkan. Dengan alasan bahwa Bang Zuma ini adalah penghujat lah, beginilah begitu. Tetapi ya, sangat disayangkan Ica berkata bahwa Bang Zuma nggak pernah menghujat. Jadi terjadi beda pendapat ini antara Mikana dan Ica ya. Padahal kita tahu Bang Zuma itu sama sekali tidak melakukan penghujatan. Bang Zuma hanya berkata sesuai dengan dalil. Tetapi ya bagi Mikana, Bang Zuma harus segera diturunkan lantaran kalau tidak diturunkan akan membuat malu dia, akan mempermalukan Mikana. Mikana pasti akan habis ya, dibongkar habis oleh Ustadz Zuma, dan ini akan membuat Mikana kehilangan pendukungnya, Mikana akan kehilangan wajahnya, ya kehilangan muka gitu. Karena selama ini kan dia dianggap sebagai seseorang yang pintar, seseorang yang jago gitu. Jadi kalau dia ketemu Bang Zuma nanti hancur reputasinya. Seperti Pak Muriwali ya, Pendeta Muriwali kan setelah berdebat dengan Bang Zuma, benar-benar reputasinya hancur ke titik paling rendah. Begitu juga dengan Mikana yang berpikir, wah gawat ini. Selama ini dia sudah menghindari Bang Zuma, tiba-tiba ketemu pula Bang Zuma di tempat Ica ini. Itulah dia menggunakan alasan bahwa Bang Zuma ini wajib diturunkan karena dia begini begitu. Tetapi ternyata Ica tidak mau, kawan-kawan. Kasihan ya Mikana. Jadi Ica tidak mau menurunkan dengan alasan bahwa Bang Zuma nggak ada melakukan hal-hal yang kamu tuduhkan. Ini kamu cuma fitnah dan asal nuduh kan gitu. Nah, bagaimana keseruan diskusi tersebut ya, dan bagaimana Mikana ini begitu ketakutan saat berjumpa dengan Ustadz Zuma. Mari kita saksikan video berikut ya, dan semoga video ini bisa menghibur dan mengedukasi kita semua. Makasih buat teman-teman atas supportnya. Yuk. Oh enggak, aku mohon maaf, saya potong ya. Saya tetap pada pendirianku karena Tuhan Yesus bukan Nabi Isa ya. Kalau seorang teolog itu bisa salah kaprah ya. Tidak semua teolog itu semua pernyataannya harus dibenarkan ya. Karena teolog itu bukan Allah ya. Berdasarkan Alkitab, Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Kalau Rita Wahyu, di sini saya akan mencari referensi yang lain juga, yang di mana pendapat Bu Rita Wahyu. Bu Rita Wahyu bukan Tuhan Yesus. Jadi saya tidak mau percaya 100% atau perkataan dia, tapi memang ada juga sebagian ya pernyataan-pernyataan dia yang bagus mengenai Alkitab, gitu ya. Karena kalau kamu jawab ya, kalau kamu Iya, mendapat tadi kan pendapat Ibu Rita kami Wahyu bahwa kalau Nabi Isa itu sama, nah siapa yang historis di sini? Siapa yang salah sejarah? Apakah Nabi Isa mu itu salah sejarah? Kenapa salah sejarah kan gitu? dan Ya udah gini makanya aja. pembahasannya Kak, bergeser ke saya tentang tidak. historisnya gitu. Iya, Begini begini aja, ya. begini aja Ita begini Bro Alif sama Kana. Ini berhubung karena Bro Alif mau sholat setengah jam lagi nggak apa-apa, karena kan Mikana mau diskusi sama Alif. Nah kita tunggu setengah jam lagi setelah Bro Alif Eh, kembali selesai sholat. Anda usah, Ada saya juga mau turun kan gini.
Ya, Bang Juma juga mau turun. JT boleh dilanjut dulu. Makanya saya mau sholat dulu. Iya, Iya, karena saya bro, bantu. karena Mikana juga mau turun juga, nggak apa-apa, jangan dipaksa. Izin coba menegaskan perbedaan yang Mikana sampaikan tadi, bahwa gini Bang Alif, beda sekali Isa dalam persamaan bahasa ya, dari Yesus ke Isa dengan Isa di konteks Islami. Nabi Isa alaihissalam itu beda dengan Isa al-Masih yang setara dengan nama Yesus. Kontennya beda, isinya, figurnya beda, nggak sama. Misalkan dari kata Yesua Hamasya, Jesus Christ, Yesus Kristus, Isa al-Masih, itu bahasa Kristen yang mengadaptasi dari berbagai versi bahasa. Nah, dalam konteks Islam tidak ada Isa al-Masih, yang ada Nabi Isa. Nah, kalau kita tidak ada istilah Nabi Isa, sehingga itu perbedaan yang sangat jelas, di mana Yesus dipresentasi oleh Alkitab sebagai Tuhan, sebagai Allah yang maha besar. Kalau kita pinjam kata bahasa Arab, Allahu Akbar, dialah Yesus. Yehuwa Elohim, itulah Yesus. Jesus is proper name, Allah bukan proper name dalam konteks iman Kristen. Ya, itu saja ketegasannya. Apa yang dikatakan Mikana itu sudah benar. Ya, tinggal memang harus diletakkan konteksnya dan harus ditanggapi secara jujur oleh teman-teman. Berbeda nggak masalah, toh nggak harus ribut, gitu loh. Yang Mikana sampaikan itu ini perbedaan iman kami, tapi kami menghormati apa yang menjadi keyakinan saudara-saudara di Muslim, gitu loh. Ya, itu yang dibilang kebesaran dalam dialog. Oke, Tuhan berkati. Baik, di sini ada Bang Zuma ya. Selamat siang Bang Zuma. Ya, semangat siang Mbak Ica. Selamat siang Iya. Pak Joshua Teu dan juga Iya, Mikana, nanti kema, teman-teman Bos. yang lain. Siang. Ya. Ya, baik. Di sini kan Alhamdulillah. kita ada perbincangan ya, diskusi kita di siang hari ini, dan saya berharap diskusi ini tidak ada menghujat ataupun menjatuhkan gitu. Jadi kita berharap kita memberitahukan tentang iman kita supaya teman-teman kita juga mendengarkan, tidak ada hal yang negatif kayak gitu. Oke, setuju. Terima kasih ya Bang Juma. Oke. Ini kan sekarang Bang Alif lagi sholat. Nah, apakah Bapak Joshua Tewu sama Kak Mikana apakah mau melanjutkan untuk Ica, kita sebentar diskusi? dulu. Ya Bang. Oke, nggak apa-apa. Sebentar deh, sebentar. Iya. Ica, sebentar. Karena ini kan saya dari tadi lapor, saya lagi di perjalanan di tebing ini, udah Iya, mau Bang. sampai nih. Ya. Jadi saya harus turun dari travel mobil karena mau Baik, ketemu keluarga di kampung ini. Baik. Deng, saudaraku, Bang Iya, Suma. iya. Sorry mami korundi Iya. Oh. dia maksud yang marahin deh. Bang, Karena di kampung ini. Oke, mertua, saudara. Bos. Oke, siap. Nanti saya ke Makassar, saya ketemu kok deh ya. Oke. ngobrol-ngobrol ya. 86. Mantap ya. Siap. Karena sorry dengan teman-teman yang lain, saya mesti Ya, mundur ya. Ica, Baik, Iya, Bang semua Joshua, ya. terima kasih. Pak Moporan dia, Oke, Daeng Joshua Teu, makasih. Ya, Kak Ica bisa dibesarin gambar saya mau ngomong dulu. Baik, Karena si Baik. Bang Alif kan sudah nggak ada juga. baik. Mikana kenapa Oke. nggak mau dialog dengan saya ya? Oh, saya makasih, sebentar Bang Juma. turun dulu boleh nggak? Mau Iya. beli makan siang dulu Iya, bentar. Oh, beritakan silakan. Injil. Silakan Bang. Iya, iya. Ya. Ya, oke. Jadi gini, Ica. Bang Juma, mohon maaf ya. Saya memang tidak mau berdebat sama Bang Juma yang terhormat ya. Saya mengasihi Bang Juma Kenapa rupanya, walaupun Dek? sebentar Bang Juma yang terkasih ya. Iya. Jadi Bentar gini, ya Bang. Oke. saya memang pemberita Injil dan juga sebagai apologet ya. Kalau saya tidak mau debat sama Bang Juma, Kak Rifa, sama Nandar, bukan berarti saya benci ataupun saya takut, tidak ya. Tetapi saya tetap mengasihi. Kalau untuk say hello, berteman, bolehlah ya. Tapi untuk berdebat saya tidak mau. Karena saya tahu siapa Bang Juma, siapa Kak Rifa ya. Mereka itu ya penghujat akut.
Karena Alkitab juga sudah Kok dibilang mengajarkan menghujat? ya penghujat akut dan yang sudah menyimpulkan iman Kristen dengan seenak jidatnya ya. Alkitab Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita untuk memberitakan Injil ya. Tuhan Yesus memberikan kita amanat agung, itu harus kita lakukan, betul, harus kita lakukan. Nah, beritakanlah Injil. Tetapi ingat saudaraku, ada juga Tuhan Yesus menyatakan kalau dia mendengarkan apa yang kamu katakan, puji Tuhan ya. Tetapi kalau dia tidak mendengarkan, kebaskanlah debu dari kakimu. Kalau zaman dulu para rasul itu memberitakan Injil, kalau dia nggak mendengar, mereka pergi. Atau ketika mereka juga dikejar, mereka pergi dari kota ke kota gitu kan, bijaksana, ya berhikmat. Tetapi kalau mereka tidak mau menerima, Makasih Ukhti. ya mereka kebuskan debu dari kaki dan mereka pergi ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang kan kita itu berapologet itu atau beritakan Injil itu di medsos ya, karena sekarang kan zaman dunia teknologi. Nah, kalau di zaman dulu itu pergi dari desa ke desa, ke kota, dan kalau mereka tidak diterima, mereka pergi dari situ. Nah, kalau sekarang kita sudah beritahu nih, contohnya ada saudara kita non-Kristen bertanya tentang Alkitab ya, kita sudah jawab, tapi dia masih ngeyel dan juga suka menyimpulkan iman Kristen. Nah, yang seperti itu turunkan saja dari room kita ya. Kalau zaman dulu kebaskan debu dari kaki. Nah, sekarang kita langsung turunkan. Karena apa? Sebenarnya dia itu mau mencari kebenaran atau tidak sudah kelihatan ya. Jadi supaya tidak menyimpulkan iman Kristen lebih jauh, mending diturunkan ya, atau kebaskanlah debu dari kakimu. Sebab Tuhan Yesus sudah mengajarkan, kita sudah memberitahu nih, tapi dia masih ngeyel, dia masih menyimpulkan iman Kristen, turunkan saja. Karena tujuan kita adalah untuk memasyurkan, memuliakan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita buka room itu, masyurkanlah, muliakanlah Tuhan Yesus. Bagi siapapun yang bertanya, silakan naik ya. Kalau di room saya itu naik siapapun dia bertanya ya. Tetapi kalau saya sudah melihat orang ini sering naik bertanya, tapi hanya untuk menjatuhkan, saya tidak mau naikin dia lagi, karena saya sudah tahu. Karena di room saya itu untuk memberitakan Injil dan untuk memasyurkan nama Tuhan Yesus. Dan gini teman-teman, ingat ya, Tuhan Yesus juga menyatakan ya, perumpamaan ya, jangan berikan mutiara kepada babi. Ingat saudaraku, babi itu B2, dia dikasih mutiara itu akan diinjak-injak saudaraku. Tapi kalau dikasih sampah atau dedak itu dimakan. Nah, artinya non-Kristen yang masih ngeyel menghujat Tuhan Yesus, artinya dia bukan B2 ya, tapi pemikirannya itu kayak B2 gitu. Kita kasih mutiara apa? Karena Yesus itu mutiara yang indah ya, mutiara yang tak ternilai, di mana kasih karunia keselamatan memang hanya dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau mereka kita sudah kasih mutiara masih ngeyel, masih menghujat Tuhan Yesus, artinya tidak perlu lagi dikasih tahu ke mereka, turunkan saja di roomnya ya, dari room kita. Justru kalau kita masih naikin penghujat di room kita ya, dia walaupun memang dalam alih-alih untuk berdiskusi ya, tapi dia menyimpulkan iman Kristen. Ingat saudaraku, berarti kamu mendukung ya dia menghujat Tuhan Yesus. Berarti kamu mendukung dia menginjak-injak Tuhan Yesus di room kamu sendiri. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi Gantian supaya apa? kita berhikmat ya. Bentar Bang Juma. Ya, Ica kamu itu sangat dikasihi Tuhan Yesus. Saya tahu tujuan kamu untuk memuliakan, memasukkan Tuhan Yesus, tapi ingat juga Ica yang cantik, firman Tuhan, jangan memberikan mutiara kepada B2 ya, karena apapun yang kamu sampaikan, tujuan mereka itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi tujuan mereka itu untuk menjatuhkan Kita sudah Tuhan dianggap Yesus, B2 ini sama untuk Mikana. Allahu untuk menghujat Akbar. Tuhan Yesus ya. Karena Bang Juma ini dia menuduh Tuhan Yesus pencuri keledai, dia menafsir Alkitab Kita dengan bisa seenak buktikan loh jidatnya itu. ya. Bentar, Enggak Bang perlu, Juma, Bang enggak Juma, perlu bentar, saya Bang Juma. berbantah-bantahan dengan Juma. Jadi Kak Ica yang cantik, kalau kita kan orang Kristen nih sudah kasih saran ya sama Ica ya. Kalau saya sih lembut mengasih tahunya, saya yakin dan percaya Ica itu luar biasa ya, jadilah Kristus yang biasa ya, yang luar biasa. Kalau orang Kristen yang lain mungkin mereka langsung marah, Ica itu gini men. Itu karena dia sayang sama kamu dek gitu ya. Karena orang-orang si Juma ini, kamu kan masih baru, kita udah lebih setahun di media sosial ini, kita Tunjukkan sudah tahu orang ini hujatannya, terus kita bahwa mereka bahas. ini gitu. penghujat Bentar, akid. bentar. Seperti si Kak Rifa itu hampir menyamakan Yesus dengan kotoran, penyembah kulup lah kita ya, penyembah bangkai ya. Padahal Yesus itu mati dan bangkit gitu ya kan. Jadi penyembah mayat berkolor dan lain sebagainya ya, dan penyembah tiang jemuran dan sebagainya. Jadi Ica yang cantik ya, saya cuma menyarankan kalau kita naikin penghujat di room kita ya, berarti kita Barusan ikut dia yang mendukung dia menghujat loh. menghujat Tuhan Yesus Ngatain ya. kita babi. Lah, ya Bentar, Bang. ampun. Jadi itu di dalam Alkitab itu perumpamaan ya, itu perumpamaan. Terus kamu dimana- umpamakan saya babi gitu. Oke.
Ica, mohon maaf, mungkin kalau yang kasih Juma lebih mending turunkan saja Ica gitu, Kan mulai daripada ketakutan. dia yang bikin Kamu framing di room disaksikan kamu gitu. ribuan manusia, kau sebut babi. Orang Muslim mayoritas kau sebut babi loh. Iya, Bentar dulu oke. Bang. Nggak usah framing, Suma, nggak usah framing di sini. Ya udah saya turunkan Bang Juma sama Iya. Bang Mozart ya. Baik, biar supaya diskusinya lebih aman ya. Iya dek, Bang apa Juma, Ica, saya minta di si maaf Juma ya Bang itu Juma nggak ya. usah dinaikin di room kita gitu. Dia itu memang penghujat akut. Tapi sih ya selama ini Bang Zuma sih di room saya itu dia nggak berbuat Iya di room yang kamu, gimana. tapi di room yang lain dia menghujat Tuhan Yesus. Makanya di sini saya juga konsisten. Ya namanya saya kan udah saya bilang siapapun yang respect sama saya pasti respect ke mereka. Nah karena saya melihat Bang Zuma dan Bang Alif respect sama saya, mereka menghargai saya di sini tuan rumah. Jadi saya berpikir Ya, Mikana kau nyebut kami perdebatan babi ya. Kamu pakai jilbab itu kenapa? Yesus saja telanjang, kenapa kamu pakai jilbab? Nah itu Contoh dari mana? Ica, mohon maaf Ica, Kan? Kamu cuma mau kamu yang nipu-nipu masih Islam awam. mempertahankan Kau cuma mau Bang nipu yang Zuma. awam, Zuma, Mikana. Bang Kamu pakai Zuma, jilbab Bang itu apa Zuma. tujuanmu coba? Tujuanmu pakai jilbab apa? Sebelum agamamu Udah, lahir, Bang Kristen Kamu sudah mau lebih dulu menipu memakai jilbab. mayoritas, Sebelum ngerti? agamamu lahir, Kristen Ya. sudah lebih dulu memakai jilbab. Di mana dan Kristen kerudung. pakai jilbab? Ya, Sorry Bang Juma, saya minta maaf, saya minta maaf. Saya minta maaf sekali. Bang Mozart, saya minta maaf biar supaya kondusif kita punya ini. Saya minta maaf Bang Juma ya. Kita nunggu Bang Alif aja ya. Kita nunggu Bang Alif supaya lebih santun kita punya. iya. Jadi Ica itu mereka itu saya kasih tahu sama kamu cantik. Mereka itu bilang Yesus telanjang. Saya kan tadi berikan perumpamaan ya. Jangan memberikan mutiara kepada B2 itu kata Alkitab. Karena itu memang perumpamaan di mana B2 itu pikirannya nggak ada. Kita kasih mutiara itu diinjak-injak loh di kandangnya. Nah, Yesus Kristus itu mutiara yang indah, yang tak ternilai harganya. Kamu kasih mutiara yang indah kepada penghujat akut, dia malah menginjak-injak Tuhan Yesus, malah menghujat Tuhan Yesus itu. Yesus dikatakan penjahat, Yesus dikatakan telanjang ya. Memang betul dulu Yesus itu disalib itu begitu hina, tetapi dia bangkit, dia mematahkan kutuk kematian kekal. Tetapi Yesus tidak benar-benar telanjang ya. Tapi jangan, itu namanya sudah menghujat, merendahkan ya. Saya tidak bilang, saya mana bilang tadi orang Muslim itu mayoritas semua biduan, nggak ada saya bilang gitu. Justru dia memframing saya loh. Saya itu kan hanya berikan perumpamaan bahwa kita tidak boleh ya menaikkan penghujat di room kita. Karena selama ini mereka itu menghujat Tuhan Yesus habis-habisan ya. Kadang saya sampai berdoa menangis buat orang ini gitu. Begitu luar biasanya mereka menghujat Tuhan Yesus. Yesus dikatakan kotoran ya. Ya, ketika kita bilang Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat luar biasa. Kemudian mereka bilang, oh kalau Yesus mau datang sebagai kotoran bisa nggak loh? Kenapa harus langsung ke kotoran saudaraku? Itu sangat menghujat sekali saudaraku ya. Dimana Yesus dituduh menikah, poligami, cipok-cipokan sama Maryam ya. Tuhan Yesus itu katanya dia kotorannya disembah nggak? Itu kulupnya waktu disunat itu kalian sembah nggak? Itu firman nggak? Itu luar biasa loh penghujatannya itu loh. Yesus dituduh pencuri keledai. Padahal di situ tidak ada mencuri. Nah seperti itu saudaraku. Jadi supaya kita menjawab pertanyaan orang kayak si Alif kan dia bertanya enggak ada untuk ini. Kalau di room lain mereka tuh menghujat Tuhan Yesus. Bang Juma aja nggak tahu, katanya dia seorang pendebat gurunda. Masa dia nggak tahu sebelum agamanya lahir Kristen sudah lebih dulu memakai kerudung dan jilbab. Bahkan dalam Alkitab kita disuruh memakai kerudung. Saya memakai kerudung karena Tuhan Yesusku mengajari, yaitu di 1 Korintus 11. Cek. Loh, Bang Juma kemana ini? Ini kan kita 1 lawan 1 Bang, ya, biar supaya tidak ada ini Bang, nggak enak ya. Karena kan Bang Kak Mikana udah nungguin Abang. Nah kita menghargai Kak Mikana juga gitu. Karena Kak Mikana sudah nunggu Abang sholat. Gak apa-apa ya Bang ya? Enggak. Iya, maksudnya Bang Jumanya kemana? Aduh, saya baru selesai, sorry. Iya, Bang Jumanya kalau kemana? Kalau misalkan Bang Juma naik, berarti 2 lawan 1. Nggak konsisten nanti Bang. Begini Kak Ica, saya tetap konsisten ya. Saya tidak mau berdebat dengan orang yang bernama Juma, Rifa, Nandar.
Baik, kita iniin, Mbak. Sebentar aku tanya. Itu ada taping, Bang Juma diturunin. Iya, karena kan 2 lawan 1 nggak konsisten. Tadinya kan ada dua Bang Mozart juga, cuman terjadi kericuhan yang bikin nanti takutnya kita awalnya ini seperti apa nih gitu. Nah, supaya tidak ada kericuhan, Bang. Nanti kalau misalkan sudah kelar kita sesi ini baru kita naikin lagi gitu, Bang. Kita kelarin dulu ini aja, Bang. Aduh, kalau Bang Juma diturunin, ya tidak menghargai juga dong kalau gitu sama guru saya juga. Begini Beliau juga saja, orang yang Ica. saya Mohon hormati. maaf, Ica. Kita itu Kristen harus bersatu, Ica yang cantik. Kalau mereka tidak mau naik, silakan, nggak apa-apa. Kita fokus aja tetap Oh ya, membicarakan udah. Alkitab gitu. Oke, Nggak apa-apa. gini aja. Oke, baik. Hari ini kita akhiri aja ya. Mm-mm. Ini hari. Jadi saya mau ini aja, mau apa namanya, daripada kita ada berdebat yang gimana, dua-dua kita turunin karena takutnya nanti terjadi perdebatan yang tidak baik gitu. Nah, kalau saya Oke, tidak mau gini, ada. Mbak Ica, Ya, maaf gini. Kalau iya. kita mau menyimpulkan tentang hujat, maka sebenarnya kawan-kawan Kristen sendiri ya, saya tadi contoh begitu sangat menjadikan contoh seorang Ki Ahmad itu sebagai debater yang hebat dalam pandangan Kristen. Itu padahal saya berkali-kali bilang dia itu penghujat, pemelintir ayat. Bisa kami buktikan. Makanya dalam ranah diskusi, bagaimana kita memahami begitu? Toh kawan-kawan apa malah menilai si Ki Ahmad itu? Dia menjadi panutan, jadi contoh dalam berdiskusi, dalam berdebat. Nah, makanya kalau memang ngomongin tentang penghujat gitu, malah saya lebih, kalau dia dikasih ruang begini, dia dalam berdiskusi, dalam berdebat ya sama kawan-kawan Kristen di sini gitu. Padahal dia itu memang benar-benar penghujat sejati, ya saya juga mohon maaf, tidak respect juga gitu. Karena Bang Juma selama berdiskusi, setiap lawan diskusi, beliau santun, tidak ada hujatan, dan kawan-kawan kami juga ketika dia menghujat, ada yang memang dia ketika dihujat, dia lawan kayak gitu. Nah, tipikal serangannya itu memang berbeda-beda, tetapi tidak ada yang Muslim itu langsung menghujat atau dia menghujat, itu tidak ada. Itu saya katakan tidak ada, ya. Kalau memang demikian, ya tadi katanya Bang Juma diturunkan atau di-kick, ya. Sementara kami juga menghormati beliau, ya saya juga mungkin ini yang kedua kali juga bilang bahwa mohon maaf saya kurang respect. Kalau memang mau berkata adil, adil lah, ayo kita adil ya. Saya izin Baik. pamit, mohon turun. Ya, Iya. tetap saya menjaga hubungan bersama kita. Ayo kita berusaha saling mengenal ajaran kita tanpa kita bohongi sesuai dengan tertulis di kitab kita. Itu sebenarnya kuncinya ya. Kita imani sesuai dengan tertulis, kita ikuti. Ayo kita ikuti kan gitu ya. Ketika memelintir itu sudah lain cerita. Ya, tadi juga Mbak Mikana saya izin pamit. Ketika tadi bahwa Burita Wahyu sebagai ukuran untuk data, maka saya juga tadi tampilkan data dari Ibu Rita Wahyu. Tapi kalau memang Mbak Mikana membantah, ya itu silakan saya kembali kepada Anda. Ya, kalau mau dipaksakan berbeda. Ketika Bu Rita Wahyu bukan Tuhan, toh Anda juga bukan Tuhan. Itu punya takaran masing-masing melalui pelajaran akademis. Ya, saya izin mundur. Terima kasih. Selamat siang. Saya pamit. Terima kasih Iya. Bang Alif. Maaf ya kalau misalkan saya ini ya. Oke, baik. Ya teman-teman, tadi si Bang Alif bilang Rita Wahyu bukan Tuhan, betul sekali. Saya juga bukan Tuhan, tapi ingat saya berdasarkan Alkitab. Karena Alkitab sudah jelas menuliskannya, siapapun yang menceritakan atau memberitakan kepadamu Yesus yang lain ya Yesus yang lain itu tidak disalib, itu kata Alkitab, bukan kata saya, terkutuklah dia. Jadi Tuhan Yesus itu jangan disama-samakan dengan yang ada tertulis di kitab manapun. Yang kita percaya adalah Alkitab. Itu sudah nggak bisa diganggu gugat. Seperti itu saudaraku ya. Oke, baik. Ya, bagaimana Ica? Iya. Bingung juga saya. Iya, jadi karena kamu masih baru ya. Karena kita yang sudah lama ya, saya sudah setahun lebih sebagai apologet. Memang apologet senior nggak ada yang mau berdebat dengan orang-orang itu, karena Iya, percuma soalnya kita berdebat.
Mm-mm. Soalnya di room saya sih mereka itu nggak ada seperti itu gitu, masih aman-aman aja. Makanya saya sih gimana ya, susah juga ya antara dua pilihan. Satu, agama saya, kedua, mereka mereka tuh nggak ada gimana, di room saya tuh mereka aman gitu. Makanya kalau misalkan mereka tuh di room lain mereka tuh seperti itu, sebenarnya sih saya nggak mau ambil pusing gitu, karena kan berbeda ini gitu, berbeda tempat gitu. Tetapi di sini saya menghargai bukan satu apa, menghargai kekristenan saya gitu. Nah, kalaupun Bang Zuma atau Bang apa namanya, Bang Alif tidak respect lagi kepada saya, itu saya serahkan sama Tuhan gitu. Karena di sini niat saya cuma satu, kalaupun bisa oke lah di sini saya sudah paham nih tentang perdebatannya gitu. Nah, kayaknya next saya nggak akan bikin lagi seperti ini, karena saya berpikir ini ya tidak ini aja, tidak ya menurut saya ya, kalau saya sebagai host itu ya tidak etis aja gitu. Karena kan sebagai host itu saya harus netral gitu. Kalau misalkan memang mau room ibadah, tetap room ibadah. Yang kita naikin jangan Muslim, jangan ada satupun Muslim, Kristen naik. Tetapi di sini kan kita berdebat gitu. Makanya di sini saya apa namanya, sebenarnya sih berat hati gitu ya, karena mereka baik ke saya gitu. Makanya saya berpikir mereka baik ke saya, masa saya tapi ya udahlah gitu. Tetapi saya di sini ya susah sih dibilangnya, karena kan memang sih sebagai host itu enak nggak enak, ternyata begitu perdebatan ini enak nggak enaknya saya pengen netral, tetapi ya saya melihat banyak masukan dari agama juga. Tetapi kalau misalkan saya nggak netral, nanti saya ya serba salah lah kayaknya. Udah deh gitu Begini kayaknya, Ica, stop kita aja gitu saya udah. toleransi harus, tapi jangan kebablasan. Seperti tadi kamu bilang dia menghargai kamu, dia itu nggak menghargai kamu. Dia bilang Yesus telanjang, langsung bilang Yesus telanjang. Padahal saya tadi menceritakan yang dalam Alkitab bahwa kita model-model penginjilan itu seperti apa. Saya kan menjelaskan tentang dalam kitab bahwa ketika Injil yang kita beritakan tidak diterima, kebaskanlah debu dari kakimu. Karena Tuhan Yesus mengajarkan jangan berikan mutiara kepada babi dan anjing. Saya kan tidak mengatakan dia babi dan anjing. Saya tidak mengatakan siapa-siapa, saya hanya membacakan di dalam Alkitab bahwa memang yaitu Iya. perumpamaan. Orang yang berpikiran tidak tahu apa-apa, kita berikan mutiara pun itu akan injak-injak, sama seperti B2. Kamu kasih aja mutiara ke kandangnya itu diinjak-injak sama dia. Tapi kasih aja sampah atau dedak, dia pasti dimakan ya. Itu perumpamaan dalam Alkitab yang saya harus kasih tahu sama Ica. Dia langsung bilang tadi Yesus telanjang, ya. Apakah itu tidak menyakiti hatimu cantik? Saya mendengarnya itu lo berdesir bulu hatiku tersayat gitu kan. Yesus langsung dibilang dihina begitu. Nah, yang orang-orang seperti itu mereka perlu kita kasihi, tapi bukan berarti dinaikin, karena mereka itu cuma cari Tadi itu, jujur sih saya cari nggak dengar, konten. Kak. Loh, Saya kamu jujur sih dia nggak bilang dengar. Yesus Nggak telanjang, dengar. dia bilang gitu Saya jelas-jelas nggak. tadi. Saya cuma dengarnya kenapa kamu karena mungkin saya tadi lagi sibuk ya. Nah, saya dengarnya kenapa dia berstatement kenapa kamu berhijab, satu, kedua kenapa kamu mengatakan apa nama kami itu sih cuman yang saya dengar tadi. Saya Tadi agak dia sedikit cuman bilang ada Ricky. saya bisa ini kan, kamu nanti dengar di channel saya ya Mikana 1609, kamu dengar balik dia bilang Yesus telanjang ya, Yesusmu itu Oke, baik. telanjang. Jadi itu begini Ica ya, kita mengasihi mereka sebagai kita diajarkan untuk mengasihi, tapi ketika dia menghujat Tuhan Yesus, jangan berikan panggung deh untuk orang penghujat. Mereka itu mau cari panggung untuk konten di YouTube supaya ramai penontonnya. Jadi Baik, hormatilah Tuhan Yesus yang cantik ya. Karena kalau kita naikin penghujat di room kita, artinya kita mendukung dia menghujat Tuhan Yesus. Seperti tadi dia bilang Yesus telanjang ya. baik. Seperti Oke, itu, baik cantik. Kakak Mikaya. Terima kasih Kakak Mikalia, Mikana buat waktunya ya di siang hari ini. Terima kasih. Kayaknya saya juga berpikir lagi untuk apa seperti ini ya, karena jujur saya cuman hanya niat apa namanya netral ya. Pertama, kedua
kalau misalkan disangkut-sangkutin agama, mendingan saya nggak usah bikin room ini deh gitu. Kayaknya ya sih, bukan bukan ini saya, bukan apa namanya porsi saya di sini, karena ya satu agama saya juga, saya pengen saya punya agama Kristen. Kalau misalkan kedua saya harus netral gitu. Nah kayak tadi kan saya bilang Bang Juma jangan, iya kata dia, makanya dia mute sendiri. Nah tetapi ada mungkin dianya tersinggung juga ya, tapi ya seperti itulah yang saya tangkap ya Kak Mikal ya, karena di sini saya netral gitu. Nah tetapi kalau misalkan ini room memang mau dipakai room kesaksian lagi untuk room Kristen, ya pakai room Kristen aja gitu. Itu aja sih. Iya, iya begitu Cantik. Jadi gini, kamu bisa buka room kok untuk tanya jawab Alkitab. Kita selalu buka room seperti itu. Nggak usah takut ya. Bikin aja room Nggak untuk takut sih Kak. kesaksian. Ya maksudnya kalau ada pun orang Kristen itu saya ya karena saya mengasihimu ya Cantik ya. Saya bilang terus terang jangan naikin penghujat. Kalau yang lain Kristen itu kan karena dia sayang sama kamu, dia sayang sama Tuhan Yesus. Karena mereka sedih mendengarkan Tuhan Yesus dihujat gitu. Yesus dikatakan telanjang. Itu belum kamu dengar lagi ya, Yesus dituduh ya poligami, cipu-cipuan sama Maria. Loh, itu luar biasa loh, penghujatan paling keji, di mana di dalam Alkitab tidak ada kita temukan Yesus itu telanjang. Ya, tapi sampai saya telanjang nggak bulat dengar dia gitu ya. ngomong gitu. Terus itu kan Yesus itu kan jubahnya diambil ya, jubahnya diambil, tapi kan masih memakai baju dalaman gitu kan, istilahnya penutup dalaman gitu. Tapi kalau sampai Yesusmu itu telanjang gitu kan, itu merendahkan Tuhan Yesus loh. Sementara saya tidak ada sebut merek dari tadi, saya membicarakan Alkitab, tapi dia sudah langsung bilang Yesus telanjang. Saya belum ada ngomong apa-apa. Jadi seperti itu Cantik ya, kita semua orang Kristen mengasihimu Cantik, supaya Kakak, ya. waspada Cantik. Baik, ngerti Kak. Oke, terima kasih Kakak Mikana sama-sama. buat waktunya. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, shalom. Tuhan memberkati kita semua ya. Iya. Oke, yang di YouTube juga ya, sampai di sini dulu saudaraku ya. Saya mau udahan dulu ya. Terus dukung ya, doakan Ica karena dia sangat mengasihi Tuhan Yesus, ingin menjadi berkat buat orang lain ya. Mohon dimaklumi saudara-saudaraku, Ica masih baru ya. Oke, kita saling support, saling mengasihi ya. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Ica cantik ya. Terima kasih Kak Mikana. Selamat siang.